Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita hentikan segala kesibukan, kita datang kepada Tuhan. Mari lepaskan segala beban, karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang dapat membebaskan segala belenggu dari hidup Bapak Ibu. Mari sebelum kita mulai, kita naikkan pujian. Kita percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, Tuhan.
Kami serahkan bangsa kami serahkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, jadilah sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, oh. Kami percaya akan ada sesuatu yang besar yang terjadi, yang mengubahkan negeri kami. Oh, hanya Kau Tuhan yang sanggup, hanya Kau Tuhan yang mampu memulihkan segala persoalan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, oh. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi bagi Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pagi hari ini Tuhan dapat menjadi rema Tuhan. Bahkan Tuhan dapat meneguhkan iman kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh semakin hari semakin serupa dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Di sela-sela aktivitas kita mungkin sambil menikmati kopi ataupun teh, di perjalanan menuju kantor,
atau bahkan masih di atas tempat tidur dengan mata yang masih berat. Kita dipersatukan dalam momen yang sangat berharga ini. Kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk Tuhan di tengah-tengah kesibukan yang kadang bikin kita kewalahan. Bangsa kita seperti sedang demam, kita gelisah, kita overthinking. Kita berada di bulan Agustus, ada tema kita adalah bebaskan yang terikat. Dan ini nyambung banget dengan visi besar GBI Avia tahun 2026, yaitu Fruitful Mission, misi yang berbuah. Tapi tunggu dulu, bagaimana mungkin kita bisa berbuah kalau kita sendiri masih terikat, masih dibelenggu, dan masih terkurung? Nah, saya mau sharing kepada teman-teman pada pagi hari ini. Akhir-akhir ini kita semua seperti sedang digoyang, entah karena mungkin berita di TV yang bikin kita cemas, mungkin juga di medsos dengan berbagai info-info yang diberikan. Ekonomi yang makin berat atau perpecahan yang semakin terasa di sekitar kita. Bangsa kita seperti sedang demam. Kita gelisah, kita overthinking. Kita bertanya-tanya, kapan sih ini semua selesai? Apa sih legion yang lagi mengikat hidupmu? Tapi pagi ini Yesus ingin berbisik kepada kita semua. Aku datang untuk membebaskan, bukan untuk menghakimi. Sekali lagi saya ulang. Aku datang, kata Yesus, untuk membebaskan kita yang ditawan, bukan untuk menghakimi. Dan pertanyaan yang mau menggugah kita pada pagi hari ini adalah, apa sih legion yang lagi mengikat hidupmu? Apa yang bikin kamu gak bisa move on? Dan apa yang bikin gereja kita, GBI Avia yang kita kasihi, masih belum maksimal menjadi berkat bagi kota Medan dan bangsa ini, NKRI yang kita kasihi? Ayo bersama-sama kita baca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26-39. Saya yakin dan saya jamin kita semua ini bukan hanya sekedar cerita kuno, ini adalah cermin hidup kita hari ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada seorang pria yang hidupnya benar-benar kacau balau. Dia tinggal di pekuburan, bukan rumah. Dia telanjang, kehilangan martabat, dan dia dirasuki oleh banyak setan. Bukan satu atau dua, tapi sebanyak legion. Tahu nggak? Legion itu istilah militer Romawi untuk 6.000 prajurit. Bayangkan, 6.000 kuasa gelap menghancurkan hidupnya. Kita lihat kondisinya minimal ada 3. Yang pertama adalah dia terisolasi, yaitu dijauhi keluarga dan masyarakat. Yang kedua, dia terluka secara fisik, mental, dan emosional. Dan bahkan yang ketiga, dia terpuruk. Gak punya harapan. Dalam satu hal yang menarik, ketika Yesus datang, si setan langsung mengenal sosok Yesus. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Kenapa ini penting? Karena pengenalan tanpa ketaatan itu sia-sia. Sekali lagi saya ulang. Kenapa ini penting? Karena pengenalan akan Kristus tanpa ketaatan kepadanya itu sia-sia belaka. Setan-setan tahu kok siapa Yesus, tapi mereka tetap lawan dia. Inilah yang sangat berbahaya. Kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, hafal banyak ayat, rajin ke gereja, nggak pernah miss kegiatan gereja. Tapi hati kita masih membatu, masih memberontak. Tapi Yesus dengan kuasa otoritas, tanpa ritual yang panjang-panjang, tanpa drama, dia berfirman dan si setan pun akhirnya keluar. Itulah kuasa pembebasan yang sesungguhnya, bukan kekuatan kita, tetapi kuasa firman Allah yang kekal. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mungkin Anda merasa seperti orang gerasa hari ini. Merasa terikat, terluka, punya kepahitan, terisolasi. Tetapi Yesus datang dengan kabar baik. Yesus katakan,
Aku mau membebaskanmu. Pada hari ini, pada pagi ini ada 3 poin utama dari mental block menuju breakthrough, terobosan. Yang pertama adalah kenali legion di dalam hidupmu. Jangan cuma tahu, tapi taati. Saya akan bacakan bagi kita bersama. Ayat 28 sampai 29 katakan kepada kita, karena ia melihat Yesus, ia berteriak dan sujud di hadapannya. Dan dengan suara keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ini menarik banget. Setan-setan itu mengenal siapa diri Yesus. Tapi mereka enggak taat kepadanya. Mereka percaya dan gemetar, tapi tetap memberontak. Saudara-saudari, kita hidup di zaman di mana kita semua punya legion versi modern. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kecemasan. Kita boleh melihat kecemasan yang berlebih, overthinking, FOMO, fear of missing out, dan burnout. Kita selalu merasa kurang sukses, kurang kaya, kurang terkenal. Kita terikat oleh ekspektasi dunia dan medsos atau media sosial. Yang kedua adalah hoax. Hoax, perpecahan digital, ujaran kebencian di medsos, dan polarisasi. Bangsa kita sedang diombang-ambingkan oleh informasi yang memecah belah. Kita mudah terprovokasi, mudah marah, mudah membenci. Yang ketiga, validasi. Ketergantungan pada validasi sosial. Kita haus di like, di komen, dan di share postingan kita ataupun ucapan-ucapan kita. Kita kehilangan jati diri karena terlalu sibuk mengejar pengakuan dari orang lain. Saya mengajak kita untuk mengintrospeksi, melihat kembali ke dalam diri kita. Legion apa yang lagi mengikat hati kita saat ini? Apakah kita masih dalam kepahitan masa lalu? Luka yang belum sembuh? Dosa yang terus berulang? Atau mungkin kesombongan yang bikin kita nggak mau mengaku salah? Gordon Fee, pakar perjanjian baru, ia berkata dengan tajam sekali. Ia katakan, kita bisa jadi orang yang tahu banyak tentang Tuhan, tapi hati kita dingin. Kita bisa hafal Alkitab, tapi hidup kita kering kerontang. Yesus pada pagi hari ini bertanya kepada kita, kamu sungguh-sungguh mengenal aku? Aku cuma tahu tentang aku. Sebagai aplikasi kita di dalam gereja dan sebagai negara, sebagai warga negara Republik Indonesia, gereja dipanggil bukan untuk ikut-ikutan ribut di dunia maya, di medsos, tetapi untuk menjadi terang di tengah bangsa yang diombang-ambingkan oleh hoax. Kita dipanggil untuk berdoa, silent and solitude di hadapan Tuhan, bukan bergosip, untuk memberkati, bukan mengutuk. Mulai dari diri kita sendiri. Jadilah saksi yang jujur, berani, bukan pengkritik yang cuma pandai bicara. Kita menyediakan solusi untuk semuanya. Yang kedua, dari telanjang menuju kita berpakaian. Pemulihan martabat itu nyata. Saya akan bacakan di ayat yang ke-35. Dan pergilah mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Lalu mereka datang kepada Yesus dan mereka melihat orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus dengan berpakaian dan akal bunia sehat. Dan mereka pun takut. 3 tanda pemulihan yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, dia duduk di kaki Yesus. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang murid. Dia bukan lagi liar dan tak terkendalikan, tak terbendung, tetapi tenang dan mau belajar. Inilah lambang kedamaian batin. Yang kedua, ia berpakaian.
martabatnya pulih. Dia nggak lagi telanjang dan malu. Ini lambang kehormatan diri. Yang ketiga, akal budi sehat. Pikirannya jernih. Kekacauan batin diganti dengan ketenangan. Inilah lambang kesehatan mental. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini nih esensi daripada fruitful mission. Sebelum kita berbicara tentang berbuah, kita harus dipulihkan terlebih dahulu. John Wesley, pendiri gerakan Metodis, yang mengatakan seperti ini. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita mau. Bukan seperti logo daripada salah satu minuman yang kita kenal di luar sana, soft drink. Yang katakan apa? Ku tahu yang ku mau. Gitu ya. Tapi mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan utuh. Dan itu hanya terjadi kalau kita duduk tenang, bersimpu di bawah kaki Yesus. Di hadapannya kita memperoleh atau kita beroleh pemulihan. Apa yang harus kita lakukan untuk gereja dan NKRI ini? Bangsa kita sedang kehilangan pakaian martabatnya. Kutip tanda pakaian. Kita terpecah, kita saling curiga, akal budi publik dikeruhkan oleh hoaks dan kepentingan yang sangat sempit. Tapi gereja dipanggil untuk menjadi contoh, Bapak Ibu. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah komunitas yang tenang di tengah badai. Yaitu apa? Yang enggak ikut-ikutan panik. Yang kedua, berpakaian kebajikan. Yaitu apa? Jujur, adil, dan penuh kasih. Yang ketiga, berakal budi sehat. Mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini dimulai dari diri kita. Sekali lagi, ini dimulai dari diri kita masing-masing. Mari tanya diri kita, apa ketelanjangan rohani di hidupku? Apa kekacauan pikiran yang harus kubawa kepada Yesus? Kita akui di hadapan Dia. Jangan lari daripada Yesus. Datanglah, Dia mau memulihkan. Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius. Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Yesus. Yang ketiga, mari kita bersama pulang dan ceritakan. Kesaksianmu bisa mengubah bangsa kita yang kita kasihi. Di ayat 38-39 mengatakan demikian. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus melepas dia dan berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lalu pergilah ia dan memberitakan di seluruh kota segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah ini yang paling menggugah hati kita. Orang yang tadinya terikat dan terasing, kini menjadi utusan Injil pertama di wilayah itu. Yesus tidak mengizinkan mengikut secara fisik, tapi memberikan misi yang lebih besar, yakni apa? Menjadi saksi di rumahnya sendiri. Karl Barth, orang teolog besar, ia tegas sekali berkata demikian. Kita sering berpikir untuk melayani Tuhan harus pergi ke tempat yang jauh atau menjadi pendeta yang terkenal. Padahal Yesus mengirim kita kembali ke rumah, ke tempat kerja, ke lingkungan kita sendiri di dalam circle kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap gereja dan negara kita sebagai warga yang baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Ini adalah panggilan kekinian untuk kita semua. Storytelling adalah misi. Setiap kita punya testimoni, cerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Ceritakanlah itu, Bapak Ibu. Bukan di mimbar, tapi di dapur, di meja makan, di grup WA, di medsos, dan dimanapun.
Yang kedua, jangan tunggu pemerintah atau pemimpin berubah. Mulailah dari diri Anda dan saya, keluarga Anda dan saya. Yang ketiga, kesaksian sederhana bisa mengubah bangsa NKRI kita. Aku dulu begini, tapi sekarang Tuhan mengubahku. Itu lebih powerful daripada pidato panjang tentang politik di tengah bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Gereja dipanggil untuk apa? Pulang dan bersaksi. Pulang dan bersaksi. Bukan lari, bukan bersembunyi, tapi dengan berani menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam panggilan yang menggugah hati kita melalui renungan pada pagi hari ini? Saudara-saudari yang saya kasihi, coba renungkan sejenak. Ada 3 hal. Yang pertama adalah akui legion di hidupmu. Saya dan Anda. Mungkin bukan kerasukan setan, tapi kepahitan, bitterness, ketakutan, kecemasan yang gak berkesudahan, kecanduan yang memalukan, mungkin itu pornografi, perzinahan dan sebagainya, atau dosa yang terus-menerus berulang. Bangsa kita juga punya legion, korupsi, hoaks, perpecahan. Biarkan Roh Kudus menerangi hati Anda dan saya pada pagi hari ini. Pembebasan dimulai dari pengakuan yang jujur. Tuhan, aku butuh Engkau. Itu pengakuan yang jujur yang Tuhan butuhkan. Yang kedua, duduk di kaki Yesus. Di tengah dunia yang bising dengan notifikasi dan berita, kita butuh keheningan. Luangkan waktu kita yang terbaik, yang utama untuk berdoa, merenungkan firman dan mendengarkan suaranya. Dalam diam di hadapannya, martabatmu dipulihkan dan pikirannya dijernihkan. Dari situlah Anda dan saya punya hikmat untuk merespon keadaan dengan bijaksana, bukan dengan emosional. Yang ketiga, Bapak Ibu, pulang dan ceritakanlah. Setelah Yesus membebaskan Anda dan saya, jangan diam saja. Misi yang berbuah bukan program besar. Itu dimulai dari cerita sederhana. Yaitu apa? Aku dulu begini, tapi sekarang aku sudah diubah oleh Tuhan. Ceritakan itu ke suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, mertua Anda, teman-teman Anda, rekan kerja Anda, tetangga Anda. Di tengah keputusasaan, bawalah harapan, hope, siwang. Di tengah perpecahan, bawalah damai, peace,平安. Di tengah kebencian, bawalah kasih, love, I. Sebagai penutup saat teduh pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini Yesus bertanya kepadamu, apa yang ingin Anda lepaskan dari hidup Anda? Mungkin itu luka masa lalu, mungkin itu rasa takut akan masa depan, mungkin itu dosa yang terus menghantui, mungkin itu kebencian terhadap orang lain. Yesus berkata kepada kita semua, aku datang untuk membebaskan Anda. Dan setelah dibebaskan, dia berbisik, pulanglah, ceritakanlah apa yang sudah aku perbuat. Kamu mungkin merasa gak layak, gak cukup baik, terlalu hancur, terlalu najis. Tapi ingat, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Ia datang untuk memulihkan, bukan menghakimi.
Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita tundukkan kepala kita. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang maha baik, yang mengasihi kami, yang begitu benar-benar menerima kami apa adanya. Terima kasih karena Engkau bukan hakim yang kejam, tapi penebus yang penuh dengan kasih. Pagi ini kami mengakui bahwa kami punya legion dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Bebaskanlah kami dari segala keterikatan, dari kepahitan, ketakutan, kecemasan, kecanduan, dosa yang berulang, dan segala hal yang merusak persatuan kami sebagai anak bangsa. Pulihkan martabat kami, beri kami akal budi yang sehat, dan beri kami keberanian untuk pulang dan menceritakan apa yang telah Engkau perbuat. Kami rindu menjadi gereja yang berbuah. Tuhan, tolong kami. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Dan untuk kebaikan bangsa, negara yang kami kasihi, NKRI yang Engkau kasihi juga. Di tengah kota Medan, di tengah-tengah Indonesia, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia hingga Engkau menjemput kami. Dan biarkan kami boleh melakukan apa yang bisa kami lakukan demi nama-Mu. Dan kami akan mempertanggungjawabkan ke depannya di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadilah saksi yang mengubah bangsa. Tuhan Yesus memberkati saat teduh pagi kita bersama. Jadi, legion apa yang mau kamu bebaskan hari ini? Tulis di kolom komentar YouTube. Ayo kita saling mendoakan. Share testimoni kamu. Ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat. Jadilah saksi yang mengubah bangsa ini. Dan gereja kita GBA Via CBD Polonia Medan, mari menjadi saluran pembebasan bagi bangsa kita. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama terima berkat daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们每个人同在，从今天直到主耶稣基督再来。Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai kita, memberkati kita dari hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.